Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan bagi yang alergi susu. Bagi kalian yang ingin tahu, silakan simak penjelasan dari saya ya. Susu dapat menyebabkan gejala-gejala alergi setelah meminumnya. Oleh sebab itu, bagi penderita alergi susu disarankan tidak mengkonsumsi susu atau segala jenis produk yang mengandung susu. Seseorang menderita alergi susu karena sistem kekebalan tubuh mereka merespons secara abnormal terhadap protein dalam susu. Maksudnya, sistem kekebalan tubuh mendeteksi protein susu sebagai hal yang membahayakan. Karenanya, tubuh memproduksi antibodi guna menetralkan protein yang dideteksi sebagai penyebab alergi. Alergi susu bisa dialami seseorang saat mengkonsumsi susu atau segala produk yang mengandung susu. Umumnya, alergi susu disebabkan oleh susu sapi, tapi beberapa jenis susu seperti susu kambing, domba, kerbau, dan mamalia lainnya juga bisa menyebabkan reaksi alergi. Anak-anak lebih rentan mengalami alergi susu. Tanda-tanda alergi susu juga beragam. Gejala yang timbul diantaranya gatal-gatal, pembengkakan area bibir, lidah dan tenggorokan, batuk, muntah, sesak nafas, hingga gangguan sistem pencernaan. Alergi susu juga menyebabkan anafilaksis, proses penyempitan saluran udara sehingga mengganggu pernafasan. Walau alergi susu lebih berpotensi dialami oleh anak-anak, tetapi seiring bertambahnya usia, alergi ini akan sembuh dengan sendirinya. Namun alergi ini juga dapat dicegah, salah satunya dengan menghindari makanan penyebab alergi. Selain itu, penting memperhatikan label kandungan bahan-bahan dalam makanan. Tak jarang susu terkandung dalam makanan yang tidak terduga sebelumnya seperti permen karet, minuman berenergi, dan makanan seafood. Alergi susu adalah reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap kandungan protein yang mengandung dalam berbagai produk olahan susu. Kondisi ini umumnya ditandai dengan gatal-gatal, muntah, atau diare. Alergi susu sapi merupakan salah satu jenis alergi yang banyak dialami bayi dan orang dewasa. Selain susu sapi, alergi susu juga bisa terjadi akibat mengkonsumsi susu kambing atau domba. Alergi susu sapi masih sering dianggap sama dengan intoleransi laktosa. Padahal kedua kondisi ini berbeda. Intoleransi laktosa tidak melibatkan sistem kekebalan tubuh sebagai faktor pemicu gejalanya. Penyebab alergi susu. Sistem kekebalan normalnya melindungi tubuh dari infeksi dan berbagai penyebab penyakit. Pada penderita alergi susu, sistem kekebalan tubuh malah menganggap protein susu sebagai zat yang berbahaya. Akibatnya, tubuh melepaskan histamin dan zat kimia lain yang memicu munculnya gejala alergi susu. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena alergi susu, yaitu sistem pencernaan bayi yang belum berfungsi dengan baik, riwayat alergi pada orang tua seperti asma atau eskim, dermatitis atopik pada anak, alergi pada jenis minuman atau makanan lainnya. Gejala alergi susu. Gejala alergi susu dapat berbeda-beda pada tiap penderitaannya. Gejala ini bisa muncul sesaat atau beberapa jam setelah mengkonsumsi susu atau produk susu. Gejala umum akibat alergi susu yaitu bibir atau mulut gatal-gatal, bibir atau lidah bengkak, hidung gatal dan berair, sesak nafas, perut kram, mata berair, muntah, diare. Alergi susu juga dapat memicu reaksi alergi parah, anafilaksis. Kondisi ini ditandai dengan sesak nafas, jantung berdebar,
tekanan darah menurun, dan penurunan kesadaran. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda atau anak Anda mengalami gejala alergi setelah mengkonsumsi susu atau produk olahannya. Jika muncul gejala anafilaksis seperti yang disebutkan sebelumnya, segera cari pertolongan ke IGD terdekat. Diagnosis alergi susu. Diagnosis alergi susu diawali dokter dengan tanya jawab seputar gejala, riwayat kesehatan, dan daftar makanan yang dikonsumsi selama beberapa hari terakhir. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Guna memastikan diagnosis, dokter akan menyarankan pasien menjalani tes alergi seperti tes darah, tes kulit, eliminasi makanan, dan tes makanan. Tes darah bertujuan untuk memeriksa kadar antibodi imunoglobulin yang dihasilkan saat tubuh terpapar zat penyebab alergi. Tes kulit. Tes ini dilakukan untuk memastikan apakah alergi disebabkan oleh susu atau produk olahannya. Tes kulit dilakukan dengan menusukkan jarum ke kulit dan memasukkan sampel susu atau olahannya ke dalam area tusukan tadi. Jika muncul benjolan merah dan gatal di area tersebut, maka hal ini dapat menjadi tanda adanya alergi susu. Eliminasi makanan. Tes ini dilakukan dengan meminta pasien untuk tidak mengkonsumsi susu dan produk olahannya selama beberapa minggu. Setelah itu, pasien diminta untuk kembali menjalani pola makan seperti biasa. Tes eliminasi makanan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Yang terakhir adalah tes makanan. Dokter akan memberikan minuman atau makanan yang mengandung susu untuk melihat apakah muncul reaksi alergi. Jika muncul reaksi, dokter akan segera memberikan penanganan. Pengobatan alergi susu. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi alergi susu. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala akibat alergi susu sesuai dengan tingkat keparahannya. Yaitu yang pertama adalah obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan yang bisa diberikan oleh dokter untuk mengatasi alergi susu adalah obat suntik, epinefrin untuk mencegah reaksi anafilaksis. Yang kedua adalah antihistamin untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi. Yang kedua adalah air susu ibu atau ASI merupakan sumber nutrisi terbaik untuk bayi, terutama bila ia mengalami alergi susu sapi. Namun ibu menyusui perlu menghindari makanan yang mengandung susu sapi dan berbagai produk olahannya. Yang ketiga adalah susu kacang kedelai. Susu kacang kedelai bisa menjadi salah satu alternatif untuk bayi dan orang dewasa yang alergi susu sapi. Pilihlah susu kacang kedelai yang telah diperkaya dengan kalsium dan vitamin D. Namun, jika hendak memberikan susu kacang kedelai pada bayi, lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Yang keempat adalah susu formula hipoalergenik. Jenis susu ini bisa direkomendasikan oleh dokter untuk bayi yang alergi susu sapi. Protein dalam susu formula ini telah melewati proses khusus sehingga dapat mencegah reaksi alergi susu pada bayi. Namun pengguna susu ini juga perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Yang kelima adalah komplikasi alergi susu. Komplikasi alergi susu lebih sering terjadi pada anak-anak, diantaranya adalah rinitis alergi. Rinitis alergi adalah peradangan di rongga hidung yang bisa disebabkan oleh beberapa jenis alergen seperti debu, serbuk sari, tungau, dan bulu hewan. Alergi makanan. Beberapa penderita alergi susu juga bisa mengalami alergi terhadap jenis makanan lain seperti telur, kacang-kacangan, atau bahkan daging sapi. Pencegahan alergi susu.
Pencegahan alergi susu adalah dengan menghindari susu sapi dan berbagai produk olahannya seperti mentega, yogurt, keju, coklat, dan es krim. Di samping itu, lakukan hal-hal berikut ini untuk mencegah munculnya reaksi alergi susu. Yang pertama adalah baca label produk kemasan sebelum membeli makanan atau minuman. Bawa makanan atau bekal dari rumah agar lebih aman dikonsumsi. Jika membeli makanan, beritahu penjual atau juru masak untuk tidak menambahkan produk yang mengandung susu pada makanan. Hindari penggunaan alat masak atau alat makan yang sama dengan orang lain. Beritahu keluarga atau teman bila Anda atau anak Anda memiliki alergi susu sehingga mereka bisa membantu pencegahnya. Ya, itu dia penjelasan dari saya. Apakah kamu sudah paham? Semoga penjelasan dari saya semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen ya.